Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Sugiarto, bakal calon kepala sekolah dari Kabupaten Majalengka. Penugasan Mandiri 4, pengambilan keputusan. Kasus 4. Di perpustakaan sekolah, Rara sedang bertugas sebagai petugas piket kebersihan kelas. Saat sedang merapikan meja, ia menemukan sebuah dompet berisi uang di bawah kursi. Tanpa pikir panjang, Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpannya di tasnya. Menganggap itu adalah rezeki nomplok karena tidak ada orang lain yang melihat. Beberapa saat kemudian, terdengar pengumuman dari Ibu Sri, guru pustakawan, bahwa Nina, salah satu siswa kelas lain, kehilangan dompetnya saat membaca buku di perpustakaan. Tari yang kebetulan berada di perpustakaan sejak awal melihat jelas saat Rara mengambil dompet tersebut dan memasukkannya ke dalam tas. Kini Tari menghadapi dilema. Di satu sisi, ia tahu bahwa dompet itu adalah milik Nina dan kejujuran adalah nilai yang harus ditegakkan. Di sisi lain, Rara adalah sahabat dekatnya yang sering menolongnya dalam mengerjakan tugas dan berbagi bekal setiap hari. Jika Tari melaporkan hal tersebut atau menegur Rara, besar kemungkinan hubungan mereka akan rusak dan Rara tidak akan bersikap baik lagi padanya. Bagaimanakah seharusnya Tari menyikapi situasi tersebut? Langkah 1. Apa saja nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus 4? Jawabannya, nilai kejujuran dan nilai loyalitas. Apakah Tari akan memilih nilai kejujuran dengan menceritakan apa yang sebenarnya dia lihat dengan resiko persahabatan dengan Rara bisa terancam? Atau Tari akan memilih nilai loyalitas terhadap teman yang notabene selama ini baik terhadap Tari dengan menutup semua yang ia lihat? Langkah 2. Siapa saja yang terlibat dalam situasi pada kasus 4? Jawabannya adalah yang terlibat dalam kasus ini adalah Tari yang melihat kejadian saat Rara menemukan dompet, Rara orang yang menemukan dompet, Nina orang yang kehilangan dompet, dan Ibu Sri yang mengumumkan bahwa ada dompet yang hilang. Langkah 3. Fakta-fakta apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus 4? Jawabannya adalah Rara menemukan dompet berisi uang dan langsung menyimpannya dengan anggapan ini adalah rezeki nomplok. Ibu Sri pustakawan mengumumkan bahwa ada dompet yang hilang di perpustakaan. Tari melihat pada saat Rara menemukan dompet dan Tari tahu bahwa dompet itu adalah milik Nina. Tari dan Rara adalah teman yang bersahabat. Rara selama ini baik terhadap Tari dengan suka menolong dan berbagi. Langkah 4. Pengujian benar atau salah, yang mana yang bisa dilakukan? Jawabannya adalah, secara hukum, Tari akan dikategorikan bersalah jika tidak menceritakan kejadian yang sebenarnya sesuai dengan apa yang dia lihat. Secara empati, bagaimana jika yang kehilangan dompet itu adalah saya? Secara publik, bagaimana jika tindakan Tari diketahui oleh publik? Tari tahu kejadian sebenarnya tapi tidak menceritakan. Tes panutan. Bagaimana jika kejadian ini diketahui oleh orang tua saya dan guru saya? Langkah 5. Pengujian paradigma benar lawan benar yang bisa dilakukan. Jawabannya adalah individu dengan menyelamatkan hubungan dengan Rara lawan komunitas kebenaran yang sesungguhnya. Jangka pendek, menjaga hubungan baik dengan Rara melawan jangka panjang dengan menjaga nilai moral yang benar di masa depan. Kebenaran dengan menegakkan hukum melawan kesetiaan menjaga hubungan baik dengan teman. Langkah 6. Prinsip resolusi yang mana yang bisa dilakukan? Jawabannya adalah prinsip berbasis hasil akhir. Bagaimana dampak di kemudian hari
untuk semua pihak, prinsip berbasis aturan, bagaimana tindakan yang benar sesuai aturan tanpa memperhatikan akibatnya, prinsip berbasis peduli dan adil, apakah ini sudah adil untuk semuanya? Langkah 7. Adakah opsi lain yang lebih kreatif, adil, dan bijak yang bisa dilakukan? Jawabannya adalah Tari mengajak berbicara empat mata dengan Rara dan mengajak mengembalikan dompet ke Nina tanpa memberitahukan ke siapapun. Tari dan Rara meminta bantuan kepada guru BP agar ada solusi yang lebih bijak. Pada akhirnya, Tari tidak dipermalukan, Rara tetapi dompet juga dikembalikan agar Nina yang juga mendapatkan keadilan. Langkah 8. Apa keputusan akhir yang Bapak Ibu ambil sesuai dengan analisis kasus 4? Jawabannya adalah Tari harus mengajak Rara berbicara dari hati ke hati bahwa perbuatan itu tidak benar dan mengajak mengembalikan dompet kepada Nina tanpa harus mempermalukan Nina di depan umum. Hal ini bisa juga dengan meminta bantuan Ibu Sri atau guru BP agar semuanya dapat ditemukan solusi yang lebih bijak. Dalam kasus ini harus berprinsip pada nilai keadilan tanpa ada pihak-pihak yang dirugikan atau merasa dipermalukan. Langkah 9. Pelajaran apa yang Bapak Ibu dapatkan dari pengambilan keputusan ini dan bagaimana pelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan Bapak Ibu di kemudian hari? Jawabannya adalah, dalam kasus ini saya mendapat pelajaran bahwa kebenaran dan keadilan harus ditegakkan, namun tetap pada prinsip langkah bijak tanpa ada pihak yang dikorbankan atau merasa tersakiti. Namun, jika Rara tidak mau diajak bicara baik-baik untuk solusi tersebut, disinilah diperlukan keberanian untuk menegakkan kebenaran dan keadilan walau resikonya akan merusak hubungan persahabatan. Demikian pemaparan penugasan Mandiri 4 dalam pengambilan keputusan di dalam kasus 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.